Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividend Investor TV. Hari ini hari Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025. IHSG hari ini lumayan naik guys ya, 0,83%. Nah, pas sesi pertama dia udah naik 1% lebih, cuma sesi keduanya tambah malah loyo ya. Banyak saham yang turun, jadinya naiknya cuma 0,83%. Sekarang IHSG ada di posisi 7.500 dengan transaksi hari ini ada di angka 14 triliun ya. Oke guys, kali ini gua pengen bahas saham IPCC ya. Q2 nya udah turun dan dia Q2 nya lumayan naik ya dibanding Q1. Naik berapa persen nih? Pendapatannya naik dikit ya, 0,44%. Bener gak nih? Sebentar. NPM kebalik. Nah, kalau net profit marginnya sih naik 24% ya. Kalau revenue-nya dia naik berapa? 1,04. Ya, naik 4% kali ya. Kalau revenue-nya naiknya 4%-an, oke. Nah, sekilas tentang perusahaan IPCC, dia IPO tahun 9 Juli 2018 ya. Dia ini perusahaan tukang parkir lah, tukang parkir massal paling gede di se-Indonesia tuh. Kalau ada barang impor masuk ke Indonesia, terutama kendaraan ya, nah dia singgah dulu ke si IPCC. Harga IPO di 1640 lembar saham saat IPO 509 juta lembar. Nah, dana hasil IPO-nya sebesar saat itu 835 miliaran ya. Transaksi harian IPCC ada di hari ini berapa nih? Hari ini 2M ya. Biasanya berapa? 2M, 5M, 3M ya, rata-rata MM-an lah ya. Jadi aman lah kalau duit lu yang udah MM-an masuk sini, tentunya aman ya, liquid. Lembar saham sekarang ada di 1,8 miliar lembar saham. Harga closing hari ini ada di 1130 ya. Hari ini turun 1,3% dia ya. Ini padahal Q2 nya lumayan bagus ya, cuma harganya turun 1,3%. Cuman IPCC sekarang lagi di trennya lagi naik sih. Nih dari 8 April 2025 sekarang di 1130 tadi ya. Udah naik berapa persen? Udah naik 57% ya. Kalau yang belum masuk atau yang belum punya saham ini, kayaknya masih bisa naik nih saham. Secara value kan, kalau lu mau main value investing, utamain main yang di saham yang berpundak kayak gini. Jadi meskipun misal lu beli di sekarang 1130, ternyata besok-besok malah turun. Nah, tetap lu ada pengaman kan si dividennya itu. Jadi lu bisa jadi investor dadakan gitu. Nah, kalau sebagai dividen investor ya tentunya mau harga segimanapun kalau masih di range-nya ya tetap aja kita beli, apalagi sekarang nih lagi uptrend. Kalau buat dividen play ya itu anggap sebagai bonus aja ya. Kalau dividen play sih lebih sukanya saham bagus tapi harganya turun gitu, jadi dia bisa akumulasi terus gitu. Jadi tiap investor punya tipikal investasi masing-masing ya, jadi disesuaikan saja. Kalau lu bisa gabungin semuanya ya nggak masalah, itu bisa lebih cepat lu dapet cuan gitu, dan duit lu bisa berkembang lebih cepat gitu. Oke. Cuman kalau mau nyari aman ya dividen investing jadinya gitu. Market capnya ada di 2,056 triliun ya, atau di 2 triliunan. Enterprise value ada di 1,1 triliun. Total ekuitas saat ini ada di 1,2 triliun. Nah, berarti book value-nya dia sekarang di 696. Nah, kalau lu punya harga di 600-an atau di GoPay, wah
menurut gua lu hold aja lah, ini perusahaan bagus. Jadi kalaupun gimana, kalau lotnya sedikit ya tambahin lah dikit-dikit, nggak apa-apa, averaging up juga nggak masalah di perusahaan kayak gini ya, apalagi sentimennya bagus untuk kedepannya. PBP ada di 1,62 kali, 62 kali ya. Liabilitas ada di 684 miliar, kecil tentunya, DER-nya ada di 54%. Total aset ada di 1,9 triliun dan per di harga sekarang masih 9 nih, dikit lagi mau 10. Laba ditahannya ada berapa ya? Belum gua cek laba ditahannya. Salah. Sebentar. IPCC. IPCC sebentar guys. Kita lihat laba ditahannya dia. Mana finansial? Laba ditahan. Kegedean. Laba yang laba yang belum ditentukan penggunaannya. Dia apa nih satuannya? Satuan ribuan ya. Berarti ada 324 miliar ya laba ditahan dia. 324M. Oke, jadi lumayan lah, ada laba ditahannya 324 miliar. Nah, Q1 dia ada di revenue 203M, sedangkan Q2 212 miliar yang naik 4%-an. Net profit marginnya Q1 51 miliar dan sekarang Q2 ada di 63 miliar, alias naik 24% gitu, lumayan. EPS Q1 28 perak, nah sekarang kan naik berarti jadi 34. Total annualis untuk 1 tahun 2025 ada di 125 perak full year-nya ya, kurang lebih. Kalau Q3 Q4 naik lagi mungkin bisa lebih dari ini ya. Nah, maka dividennya berapa nih? Dia di PR tahun 2024 tuh 80%. Ini agak ngaco ya. Nah, ini nih 80 sih harusnya. Soalnya dia totalnya, lu cek aja di sini nih, 24 tambah 68 berarti kan 93-an. Berarti kemana? 80% dari 125 adalah 100 rupiah per lembar. Maka yield yang akan lu dapetin jika lu dapat di harga sekarang adalah sebesar 8,8% ya. Dia baginya 2 kali ya, di Juni sama Desember. Bener nggak nih? Iya, Juni Juli lah, dia Juli sama Desember. Jadi bentar lagi, Agustus, September, Oktober, November, ya 5 bulan lagi dia udah bagi lagi. Gitu. Harga waras dia ada di 1000 sampai di 2000 ya. Sekarang ada 1130. Ya masih di range ya. Dividen 9% nih udah pasti dapat di tangan lah ya. Kalau investasi sih aman sih, secara histori bagus. Nah, untuk noted atau catatan, nah harganya lagi uptrend ya, lagi bagus lah. Kalau dapat di harga 600 sih sekarang udah naik 50%-an gitu. Oke, segitu dulu ya untuk IPCC. Semoga ada manfaatnya. Karena hutang harus dibayar. Bye bye.